Jika mereka mulai mengamati hukum Taurat ini dan kemudian memperhatikan dengan seksama dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang rabi dalam abad pertengahan, yaitu Maimonides. Ia melihat ada 613 perintah dan kemudian mereka akan berkata, siapakah yang dapat mentaati ke 613 perintah ini dengan tidak bercacat? Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan memperhatikan 2 Korintus pasal yang ketiga. Pak Yohanes akan menyampaikan topik kemuliaan Allah memancarkan kekekalan. Apakah Anda sedang mencari arti hidup? Jika ya, maka persiapkanlah diri Anda untuk kita memulai perenungan kita hari ini. Dan pasti, apa yang akan kita renungkan hari ini akan membuat semangat Anda timbul kembali. Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat terlebih lagi apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama mempelajari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sebagaimana kita pahami, apa yang terjadi tidaklah mudah. Susah sekali mengajar orang-orang Kristen yang baru mengenal Kristus, karena mereka membutuhkan banyak sekali bimbingan. Nah, Paulus dalam konteks ini, ketika ia mencoba untuk datang kepada orang Korintus pada saat keadaan menjadi lebih baik, namun pada saat yang bersamaan, masih saja ada hal-hal yang sulit, karena sepertinya orang Korintus ini dipengaruhi oleh mereka yang menjadi seteru Injil, yaitu orang-orang yang mempertanyakan serta menolak Rasul Paulus. Jadi Paulus mulai menyatakan tentang apa yang terjadi. Mari kita melihat dengan seksama apa yang ditulis di ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, apa yang sebenarnya Paulus coba untuk sampaikan ketika kita membaca yang tertulis di sini? Apa kira-kira? Ya, keadaan yang dialami oleh Paulus susah ya. Karena kenyataannya, ia tidak termasuk dari bilangan ke-12 orang yang sejak semula bersama-sama dengan Kristus. Jadi mereka yang memusuhinya, orang-orang yang menentang dia, akhirnya menghadapi dia dengan berkata, lihatlah Paulus, sebenarnya engkau bukanlah seorang rasul. Di manakah kredibilitasmu sebagai seorang rasul? Bagaimana kita bisa benar-benar mempercayai tentang siapa sesungguhnya engkau ini? Namun, di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan argumen yang sangat menarik, yang membuktikan bahwa pelayanan yang ia lakukan memang berasal dari Allah itu sendiri. Dan bukti dari pelayanannya adalah orang Korintus itu sendiri. Pelayanan yang ia lakukan di sini telah memberikan sebuah bukti yang jelas di antara saudara-saudara seiman yang ada di sana. Betapa gereja dan jemaat tersebut telah bertumbuh dengan pesat, itu buktinya. Dan Korintus merupakan kota penting kedua bagi pelayanan Paulus, sebagaimana dijelaskan dengan sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul. Jadi saudara, bukti dari segala sesuatu yang ada di sini adalah transformasi kehidupan dari orang-orang yang ada di sana melalui kuasa Roh Kudus. Ada perubahan hidup yang bisa membuktikan pelayanan itu. Kita bisa melihat adanya latar belakang Yahudi yang berkaitan dengan perjanjian lama. Sekarang Paulus akan membuat sebuah perbedaan antara hukum yang tertulis dalam 2 loh batu dengan loh yang ia katakan di sini, yang tidak terbuat dari batu, melainkan loh hati manusia. Demikian firman Tuhan menuliskan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Segala sesuatu yang Paulus capai merupakan hasil dari pelayanannya. Segala sesuatu yang terjadi di Korintus jelas sekali merupakan hasil dari kuasa Allah bagi kemuliaannya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Saudara, menarik sekali bagi kita perhatikan dan pahami. Ketika Paulus berbicara mengenai pelayanannya, ia berbicara mengenai pelayanan perjanjian baru. Mari kita perhatikan ungkapan yang dikatakan di sini. Kita tahu ya bersama perjanjian baru berarti sebuah persepakatan yang baru, yang juga bisa diartikan sebagai kesepakatan atau kontrak. Allah telah menetapkan sebuah perjanjian dengan orang Israel di Sinai. Sebuah perjanjian yang didasarkan atas hukum Taurat yang sering kita sebut sebagai perjanjian Sinai. Nah, di sini saudara, Paulus berkata bahwa ada sebuah perjanjian yang baru, khususnya karena perjanjian Allah dengan umatnya telah batal. Karena bangsa tersebut telah berubah setia terhadap perjanjian yang mereka ikat sebelumnya, yaitu perjanjian Sinai. Oleh sebab itu, bangsa tersebut telah kehilangan tanah airnya dan dibawa ke pembuangan. Dan sekarang ia sedang berbicara mengenai sebuah persepakatan yang baru, yaitu perjanjian baru yang telah dibuat oleh Kristus Yesus sendiri. Ini merupakan sebuah perjanjian yang diikat dengan roh dan tidak lagi diikat dengan hukum yang semu. Hukum Taurat membawa kepada kematian, namun roh memberi kehidupan. Ini berarti bahwa hukum yang dibuat berdasarkan kitab Pentateuch yang menjadi hukumnya, yaitu hukum Taurat. Bukan kemudian hukum ini merupakan sesuatu yang negatif, gak begitu maksudnya. Namun hukum ini membawa penghakiman, dan hukum ini tidak mampu menghasilkan keselamatan serta pemulihan. Sedangkan, perhatikan ini, roh dapat melakukan semuanya itu. Dan inilah pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Jadi jika kita berpikir mengenai hal ini, Paulus mulai berbicara mengenai kemuliaan dari perjanjian baru ini. Ia berkata, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Dan ini merujuk kepada dua loh batu. Pelayanan ini merupakan referensi dari perjanjian Sinai yang berkaitan dengan Musa. Kemudian ia menuliskan, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, di sini kita bisa melihat sebuah sudut pandang bahwa perjanjian Sinai tidaklah sempurna. Paulus mengatakan bahwa melalui perjanjian ini kemuliaan Allah dinyatakan. Namun orang Israel tidak mampu menatapnya dan menjauh dari kemuliaan yang sedemikian jelas mencerminkan kemuliaan Allah. Ia berkata, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, hal ini mendatangkan penghakiman karena hukum Taurat hanya menyatakan dosa. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dan ia mengulang kembali bahwa hukum Taurat hanya menyatakan dosa tanpa memberikan obat bagi dosa-dosa tersebut. Pelayanan roh membawa kepada hidup dan pembenaran atas dosa-dosa di dalam Yesus. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Dengan kata lain, ketika hadirat Kristus, Sang Putra Tunggal Allah ada di dalam kita, maka kita bisa melihat kemuliaan Bapa. Dan kemuliaan ini berbeda dengan kemuliaan yang pertama, karena kemuliaan ini bukanlah kemuliaan yang akan berlalu atau yang sifatnya sementara. Ini mengapa kita melihat bahwa kemuliaan Allah memancar dengan kekal. Melalui hal ini, kemuliaan Allah yang kekal itu muncul
di dalam Kristus Yesus dan muncul dalam pelayanan roh dalam perjanjian baru. Dan ini sesuai dengan keinginan kita. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Demikian kata Paulus dalam ayat 12. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hal ini menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana perjanjian lama itu tidaklah cukup. Dan Paulus berkata, orang Israel yang tahu akan hukum tersebut, yang merupakan bagian dari perjanjian yang pertama, mengalami sebuah keadaan di mana mereka tidak dapat melihat kepenuhan akan apa yang Allah telah lakukan. Karena hanya di dalam Kristus sajalah selubung tersebut bisa disingkapkan. Saudara, selubung yang dibicarakan di sini merupakan sebuah referensi apa yang terdapat di dalam perjanjian lama yang membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Firman Tuhan kemudian menuliskan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, banyak orang membayangkan bahwa setiap orang Yahudi mengalami hal ini. Namun banyak juga ya orang Yahudi yang telah menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Dan ini sudah terjadi di sepanjang sejarah. Namun jika kita berbicara secara umum, meskipun Yesus merupakan orang Yahudi yang paling penting di dalam sejarah umat manusia, kebanyakan orang Yahudi tidak melihat dia sebagai Sang Mesias yang dijanjikan itu, sebagaimana yang disingkapkan dalam perjanjian baru. Dan firman Tuhan sekarang akan menjelaskan tentang apa yang terjadi, saudara. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Saudara, bayangkan ya, bagaimana Musa sendiri harus menyelubungi mukanya. Namun kita semua sekarang memiliki kebebasan. Hal ini berarti bahwa kemuliaan yang luar biasa dan mengerikan ini, yang mendatangkan rasa takut pada setiap orang. Namun melalui Kristus, kita memiliki jalan menuju kepada kemuliaan ini tanpa rasa takut. Itu bedanya. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa menghampiri Allah sedemikian rupa supaya kita bisa melihat apa sebenarnya kebebasan rohani itu. Jadi sekarang, dengan selubung yang telah diambil, dengan wajah yang tidak terselubung, ya, kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Dan beberapa ahli berpendapat bahwa kita memancarkan kemuliaan Allah sebagai sebuah terjemahan yang sangat mungkin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku memiliki bukti bahwa pelayanan yang aku lakukan ini berasal dari Allah. Aku tidak perlu menunjukkan kepadamu semua dokumentasi, karena bukti dari semua ini adalah transformasi kehidupan yang bisa dibuktikan dengan melihat transformasi dari kehidupan orang Korintus itu sendiri. Jadi sekarang aku ingin berkata bahwa pelayanan yang kami lakukan ini adalah pelayanan yang tidak berhubungan dengan perjanjian lama. Namun ini merupakan sebuah pelayanan yang didasarkan pada ekspresi akan kemuliaan Allah. Ini merupakan sebuah pelayanan yang luar biasa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang ya kita berpikir tentang hubungan kita dengan Allah sebagai sebuah perjanjian. Sebagai sebuah ketaatan kepada prinsip-prinsip dan aturan-aturan tertentu. Atau bahkan mungkin sudut pandang tertentu yang berkaitan dengan melakukan ini dan itu. Dan kita tidak memperhatikan kebenaran, yaitu bahwa kita dekat dengan Allah oleh karena siapa? Yesus Kristus. Dan kita dapat menikmati kemuliaannya yang luar biasa itu. Ya, ini harus kita syukuri, saudara. Bahwa ketika kita menikmati kemuliaan ini, tentu kita memberitakan dan mengabarkan bahwa kemuliaan Allah memancar secara kekal.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Korintus pasal yang ketiga yang dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kemuliaan Allah yang memancarkan kekekalan. Jadi sekarang kita akan beranjak pada bagian tanya jawab yang terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal yang ketiga. Pak Yohanes, ini merupakan bagian yang cukup membingungkan. Bagaimana Paulus mereferensikan pelayanan Perjanjian Lama sebagai pelayanan yang membawa kematian. Sebagaimana yang tertulis di ayat yang ke-7. Bukankah Perjanjian Lama ini diberikan Allah sendiri kepada kita? Jadi, mengapa kemudian ia berkata demikian, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti, kita perlu memperhatikan dengan baik dan mencoba untuk memahami dengan jelas apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebenarnya Paulus tidak berbicara mengenai Perjanjian Lama secara menyeluruh, mulai dari kitab Kejadian sampai Melaki. Tidak seperti itu ya. Ia berbicara secara khusus mengenai perjanjian yang Allah sendiri telah tetapkan kepada orang-orang Israel di Sinai. Masih ingat ya? Ya, Sinai. Ketika Allah menetapkan perjanjian ini, yang jelas sekali dipaparkan dalam kitab Keluaran, pasal 19 sampai dengan 24. Allah itu sendiri yang menandatangani, kira-kira begitu ya, sebuah kontrak perjanjian dengan Israel. Dalam konteks ini, atau dalam perjanjian ini, ia memberikan hukum kepada mereka. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan hukum itu sendiri. Karena hukum tersebut merupakan panduan atas apa yang Allah inginkan. Hukum ini menyatakan kesalahan, dosa-dosa, dan menjadi semacam panduan yang menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak lengkap, atau tidak memadai. Oleh sebab itu, mengapa perjanjian ini membawa kematian? Karena perjanjian ini hanya menyatakan dosa dan menggiring kita kepada solusi akan dosa. Jadi hanya menyatakan dosa. Masalah utamanya adalah bahwa terjemahan lain dari realita ini yang merupakan realita di antara orang Yahudi pada zaman Paulus, pada zaman pemerintah Romawi, yaitu bahwa mereka memahami bahwa hukum Taurat itu dapat memberikan hidup ketika hukum tersebut ditaati. Itu yang harus kita mengerti. Jadi hukum dilakukan berarti kita selamat. Ini mustahil terjadi ya. Karena jika kita melihatnya berdasarkan perjanjian baru, hukum Taurat menyatakan dosa, namun tidak mungkin kita bisa melakukannya dengan sempurna supaya kita beroleh pembenaran. Yang berikut Pak Yohanes, apakah Paulus sekarang mengomentari 2 loh batu? Apakah yang ia maksudkan ini adalah 2 loh batu dari 10 perintah Allah, Pak Yohanes? Benar sekali ya. Referensi yang ia berikan di sini merupakan referensi dari 2 loh batu ya. Namun ia tidak mengkritik langsung kepada 2 loh batu ini. Kita perlu memahami apa tujuan dan apa yang bisa dilakukan dari hukum Taurat. Ketika kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa 2 loh batu ini tidak bisa memberikan kehidupan. Jadi sekarang ada hukum yang tertulis di dalam hati manusia. Nah, maksud Paulus adalah bahwa perjanjian baru ini, meskipun dalam 2 loh batu itu tertulis 10 perintah Allah, yang merupakan esensi dari perintah-perintah yang terdapat dalam Pentateuch. Dan sebagai ringkasan dari nilai etika keagamaan yang perlu diamati dengan jelas, Yesus bahkan meringkas semua hukum-hukum itu menjadi 2 prinsip dasar yang di dalamnya termasuk mengasihi Allah lebih dari segala-galanya dan mengasihi sesama melebihi diri kita sendiri. Jadi sekarang hukum-hukum ini justru tidak menghasilkan ketaatan, namun sebaliknya hukum-hukum ini menghasilkan keinginan untuk tidak ditaati, yang menghasilkan pelanggaran. Hal ini justru mengakibatkan hukum yang dituntut atau yang diminta itu malahan dilanggar. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah loh hati manusia merupakan sebuah penjelasan akan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ketika hukum tersebut tertulis dalam hati seseorang, orang tersebut akan memiliki watak yang luar biasa, yang ajaib, dan supranatural yang berasal dari Allah melalui Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat. Jadi ini bukanlah sebuah kritikan terhadap 2 loh batu itu, bukan. Namun ini akan membuat kita memahami tujuan dan peranan dari hukum tersebut dalam kehidupan rohani, dan Paulus menjelaskan hal ini dengan sangat baik di sini. Pak Yohanes,
saya sudah mendengar banyak jenis pelayanan, dan kita telah banyak berbicara mengenai hal ini di gereja. Tetapi apakah yang kita bisa lihat dari ayat yang ke-9 ini? Bisakah Bapak menjelaskan kepada kami, pelayanan apakah yang membawa penghakiman ini, Pak? Dan ada juga hal lain di sini. Pelayanan apakah yang membawa kebenaran, Pak Yohanes? Ya, penting sekali bagi kita memahami ini, Pak Oti. Argumen yang Paulus pakai dalam 2 Korintus 3 ini berkaitan dengan apa yang bisa kita lihat dalam kitab Galatia dan Roma. Pelayanan yang membawa penghakiman merupakan referensi dari perjanjian Sinai. Jadi apa yang dimaksudkan Paulus di sini dengan penghakiman? Penghakiman seperti apakah yang ia sedang katakan di sini? Bagaimana kita memahaminya? Maksudnya adalah keberadaan hukum Taurat itu sendiri dan fakta bahwa hukum tersebut telah diberikan kepada kita yang mengakibatkan kita berada dalam sebuah posisi akan penghakiman. Setiap orang yang jujur dan tulus hati, jika mereka mulai mengamati hukum Taurat ini dan kemudian memperhatikan dengan seksama dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang rabi dalam abad pertengahan, yaitu Maimonides, yang melihat ada 613 perintah. Dan kemudian mereka akan berkata, siapakah yang dapat mentaati ke-613 perintah ini dengan tidak bercacat? Tidak mungkin ya, ada orang yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, jika kita memiliki catatan 613 perintah-perintah di tangan kita, dan kita gagal mentaatinya, maka apa yang terjadi? Tentu kita akan menghadapi sebuah penghukuman. Nah, kita telah melakukan pelanggaran, maka kita ini merupakan orang-orang yang berhutang. Dan apa yang terjadi? Kita akan melihat bahwa ada pelayanan pembenaran yang lebih baik daripada sekedar keadilan. Karena keadilan bisa berarti lebih dari satu arti. Pembenaran berarti bahwa pelayanan roh, perjanjian dalam Kristus, penuh dengan kemuliaan. Karena apa yang ditawarkan dalam plan ini, obat atas penghakiman ini. Itu maksudnya. Hukum Taurat hanya menunjukkan kesalahan, sehingga kita tahu bahwa kita berhutang. Sementara pembenaran terjadi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan memberikan pengampunan kepada kita. Kita dinyatakan benar tanpa dosa. Haleluya, luar biasa. Ketika kita percaya di dalam Kristus dan menerima keselamatan serta Roh Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan sekali, Pak Oti. Jadi sekarang Pak Yohanes, apa yang Paulus katakan tentang orang Yahudi yang sepertinya berpendapat bahwa banyak dari mereka yang tidak percaya? Bagaimana yang kita bisa lihat dari ayat yang ke-15 ini, Pak? Apakah benar bahwa ini merupakan kesan yang kita dapatkan, Pak Yohanes? Ya, namun kita perlu memahami hal ini dengan benar dan memahami apa yang terjadi. Pertama-tama, Paulus merupakan orang Yahudi. Dan ia berbicara tentang seorang juru selamat yang disebut Yesus yang juga merupakan orang Yahudi. Jadi Paulus sedang berbicara mengenai saudara-saudaranya dan tidak fokus hanya berbicara mengenai kejelekan mereka. Apa yang ia katakan adalah rencana yang telah Allah ukir di sepanjang sejarah. Dan Allah telah mengetahui semua ini. Dan ini semua seperti sebuah ironi. Bahwa orang Yahudi sendiri sebenarnya memiliki segala-galanya. Namun mereka tidak percaya kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kebanyakan mereka memang tidak percaya. Dan sekarang mereka bukannya kurang percaya dibandingkan dengan orang lain. Ada banyak bangsa bukan Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus dan jumlahnya sangat banyak. Ya, hanya saja ketika saat yang tepat tiba dan selubung itu dibuka, mereka akan melihat realita akan Injil Yesus Kristus dan menerimanya. Berikutnya Pak Yohanes, Paulus akan mengakhiri pasal yang ketiga dari kitab 2 Korintus ini dengan berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita bisa memahami roh yang dituliskan di sini, Pak? Ayat 17 juga berkata bahwa roh itu memberikan kebebasan. Dan ayat yang ke-18 berkata bahwa Tuhan adalah roh. Jadi bagaimana sekarang Pak Yohanes? Kebebasan di dalam roh jelas sekali berkaitan dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah.
atau mencoba untuk menghindar dari kemuliaan Allah yang menimbulkan ketakutan. Ya, kita bisa datang mendekat kepadanya dengan kebebasan dan ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam perjanjian lama. Fakta bahwa Allah adalah roh merupakan referensi dari Kristus itu sendiri dan bukan kepada Allah Bapa, dan Kristus itu adalah roh karena ada asosiasi dengan apa yang tertulis dalam perjanjian baru bahwa roh Kristus adalah Roh Kudus. Namun juga kita perlu memahami bahwa ada perbedaan antara keduanya. Nah, di sini kita bisa melihat kedekatan dari ide-ide ini, karena ide di balik semua ini berkaitan dengan ayat 6 yang mengatakan bahwa roh memberikan kehidupan. Hubungan antar elemen dalam Trinitas terjadi dalam bagian lain dalam perjanjian baru juga. Luar biasa sekali Pak Yohanes. Para pendengar sekalian, terima kasih karena tetap bersama untuk bisa menyelidiki bagian firman Tuhan kali ini. Dan jangan kemana-mana karena kita akan sampai kepada kesimpulan akhir dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 3 dari kitab 2 Korintus. Tema kita hari ini adalah kemuliaan Allah yang memancar selama-lamanya. Kita telah menyelidiki bersama bagaimana Paulus menjelaskan tentang kemuliaan dari perjanjian lama yang terbatas itu, namun sekarang dalam Kristus semua ini diberikan melalui Roh Kudus. Sekarang kita memiliki akses langsung kepada Allah dan kepada kemuliaannya. Jika kita berbicara mengenai kemuliaan, inilah yang diinginkan oleh setiap orang. Sebagaimana setiap orang ingin menikmati kesuksesan, kehidupan yang glamor, dan terkadang ingin menjadi populer begitu ya. Setiap orang berlari, mencoba sampai di puncak. Dan sebenarnya kita semua melakukan ini untuk mencari arti hidup, supaya kita mampu menikmatinya dengan penuh. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan fakta ini. Barang siapa yang mencari arti hidup, arti dari eksistensi, carilah semua dalam Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.